Saya wasiatkan kamu untuk bertawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati, ya, rendah hati. Fa inna tawadhu'a mahmudun fi kulli hal. Tawadhu sesungguhnya tawadhu itu terpuji fi kulli hal dalam semua keadaan. Tapi tidak semuanya, ghaira halin wahid, kecuali satu keadaan yang itu tidak terpuji. Kapan? Wa huwa an yatawadhu al insanu li abna'id dunya, yaitu orang menampakkan kerendahan hati, ya, penghormatan yang berlebih kepada abna'id dunya. Abna'id dunya itu orang yang pikirannya dan kerjaannya dan ucapannya hanya urusan duit, kekayaan. Roja'a an yusiba min dunyahum, dengan harapan yusib untuk bisa mendapatkan dari dunia mereka, min dunyahum. Wa takabbur madhmumun fi kulli hal. Nah, sedangkan sombong itu juga tercela dalam semua keadaan, illa fi halit takabbur ala dzalama al musirin ala dzulm, kecuali kalau takabbur menghadapi ad-dzalamah, orang-orang yang zalim, al musirin yang terus-menerus atas kedzaliman. Jadi ada orang selalu berbuat zalim. Siapa saja, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia rakyat biasa, mau dia penguasa, ya, harus ditampakkan sikap tegas, sikap kita seolah-olah tidak putus sama dia, meskipun seolah-olah kita itu sombong di hadapan dia. Ya, kenapa? Zajrun lahum, untuk menggertak mereka. Bisa, tetapi syaratnya antajri suratu takabbur ala dhahir. Dia harus mengalirkan gambaran kesombongannya ini secara zahirnya saja. Jadi luarnya saja yang sombong, ma'akhul wil batin minal kibri. Tapi batinnya tidak boleh sombong. Sebab suatu saat kalau orang ini dikasih taubat, bisa jadi orang soleh. Ya. Jadi kita dapati misalkan ada satu orang, dia sombong dengan kenakalannya, dia sombong dengan uangnya, dia sombong dengan kemaksiatannya. Jangan makan di siang hari bulan Ramadan. Kalau kan dia kan sombong dulu. Langsung kita tinggal. Kau niki harus jelas-jelas ibadah gak kena, ibadah kurang, ya kan? Secara zahir kita tampakkan, karena dia terus-menerus di dalam kedzaliman kita. Tidak, jangan. Fisik tidak boleh. Yang boleh fisik itu cuma hanya berwajib, yang selain berwajib tidak, Bu. Nah, ya. Tetapi meskipun kita bilang secara tegas di depan dia seperti itu, atau kepada orang yang melakukan maksiat seperti bandar judi atau bandar narkoba dan lain sebagainya, tetapi tetap ketika engkau menampakkan ketidaksukaan atau menampakkan kesombongan di depan mereka, seolah-olah engkau bersih daripada perbuatan mereka yang kotor, tetap harus hatimu tidak mengatakan bahwasanya orang ini akan hancur terus atau akan susah, akan sesat terus, tidak. Jadi tidak boleh menyombongkan secara hati. Jangan kita bilang, oh alhamdulillah aku lihat ketolong ini, aku gak sombong. Suatu saat nanti dibalik keadaan dia bisa bertobat, sedangkan kamu tertimpa oleh dunia nah, kesombongan tadi, kemaksiatan yang sama. Kemudian wa usika bi izmaril khair li jami'il muslimin. Dan saya wasiatkan kepada kamu untuk menanam. Idmar itu maksudnya meniatkan al-khair, kebaikan di jamil muslimin, untuk semua kaum muslimin. Wa antuhibba ma tuhibbu li nafsik, dan engkau tuhibba lahum, engkau menginginkan untuk mereka apa yang engkau senangi untuk dirimu sendiri. Wa takrah wa takrah lahum ma takrahu li nafsika fid dunya wal akhirah, dan engkau juga tidak ingin menimpa kepada mereka apa yang tidak engkau inginkan untuk menimpa pada dirimu sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Saya nggak ingin sial, saya juga kepingin orang lain, saya juga nggak kepingin orang lain kena sial. Saya benci kepada kedzaliman, saya jangan sampai berbuat zalim, dan jangan sampai orang itu juga terkena kedzaliman. Termasuk pengajian ini. Tujuannya apa tujuannya? Kita kan nggak kepingin, saya nggak kepingin bodoh. Saya juga ngejak supaya orang lain juga jangan sampai bodoh. Waktu tayyibal kalama ma'ahum fi khairi maksiat, dan engkau harus berkata yang baik, ngomong sing enak selama bukan dalam maksiat, ya. Jadi harus berkata-kata yang baik kepada sesama muslimin. Kemudian bi ifsya'is salam, dan menyebarkan kalimat assalamualaikum kepada mereka.
Wa khafdil janah. Apa khafdil janah? Rendah hati. Walinil janib. Linil janib itu gampang, fleksibel. Jadi baik, bisa rendah hati, ngomongnya enak, lemes, kasih, welas asih lahum kepada mereka. Wa takhalluq bisyafaqati warahmah, dan punya sifat kasih sayang, belas kasih. Ya, bisyafaq warahmah itu sama. Ala sa'irihim, kepada orang-orang yang lain dan sesama kaum muslimin. Ma'al ijlal wa ta'zim li muhsinihim. Tetapi juga disertai ijlal, penghormatan, ta'zim li muhsinihim, kepada orang yang baik, kepada orang yang punya manfaat, takwanya banyak, taatnya banyak, sosialnya gede, hormati. Ya. Karena ngomong ini. Wasitir ala musihim. Kalau ada yang pendosa, tutupi, sitir, tutupi. Ala musik yang berbuat jelek. Wa doa bitaufiq li taubah. Orang yang berbuat jahat ini doakan, Allahumma waffiqhu li taubah. Ya Rabb, kasih dia taufik, kesempatan untuk bertaubat. Walil muhsin, dan doakan untuk yang muhsin, orang yang sudah berbuat baik ini tadi, supaya az-zabat, bis-zabat artinya tetap istiqomah ala ma huwa alaih, atas untuk istiqomah dalam minal khair, dalam keadaan yang dia alami sekarang dalam kebaikan, ilal mamat, sampai dia mati. Aku tak tunggu kok tambah rezeki dia kan lucu. Tak tunggu itu istiqomah dalam kebaikan. Maksiat, ya Rabb, Allah mau figur taubat, tak doa itu dikasih taufik untuk. Makanya kadang kita lewati ada orang-orang tak berpuasa atau terang-terangan tak berpuasa, emang manis hati ini, tapi kita mau bicara kurang pengajian, turun-turun di jalan-jalan dan lain sebagainya, ya kan? Pengajian itu hanya bisa diadakan di rumah atau di masjid, di sini bisa kita di masjid, siapa sih kami takut nangani jembatan itu, ya kan? Ya. Wong kadang nyeluk wong tekonan ngomong wae sing gorengan, sing gowo teh, sing gowo anak dikai HP dan lain sebagainya. Itu saja sih. Jadi anak kita kalau melewati orang gini-gini, sing sorot dieling, anak bilang, saya minta ya Allah berkat Nabi Muhammad SAW, bukan demi saya, demi Nabi Muhammad SAW, kasih orang ini taubat minimal sebelum mati dia husnul. Karena Nabi SAW lebih senang kalau umatnya husnul khotimah daripada su'ul khotimah. Daripada orangnya su'ul khotimah. Kemudian wahdar min tasyabbuh bil mutakabbirin. Hati-hati, jangan engkau niru. Tasyabbuh itu niru ya dengan orang-orang yang sombong, al mutajabbirin, orang-orang yang kejam. Kejam dengan duitnya, kejam dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Dia tidak punya apa-apa, cuma dia keras. Ngamuk sama ini, marah sama dan semuanya, ngilokno ini, ngabis. Bahkan termasuk sombong dengan ilmu. Seperti siapa? Mereka yang sekarang yang ada di mimbar-mimbar, yang sudah mulai mengatai para ulama, yang mengatai para habaib, yang mengatai para kiai. Atau yang ada di konten-konten, yang ada di TikTok dan lain sebagainya. Jangan sampai ikuti mereka. Ya, karena sekarang mulai ada kecenderungan, gejala untuk niru. Si jing gitu dengan cara bercanda, ini niru. Ramadan kok kayak gini rusak amalan kan. Ya, fi kalamin au malbas, baik dalam bicara ataupun pakaian, au misyah ataupun cara jalan, au majlis atau cara duduk. Jangan dicunda. Au syai' minal asya, atau di dalam satu hal apapun. Fa inna man tasyabbah biqaumin kana minhum. Siapa orang yang niru satu kaum digolongkan termasuk dalam golongan mereka. Ada orang main sabung ayam, waktu polisi datang, yang di situ semuanya diangkut. Saya tak makan, saya tak ikut, saya cuma lihat. Aku cuma nggono kopi, kon sing nggono kopi atau kon sing ngedoni. Kena angkut kan? Ya kan? Wa in lam ya'mal bi a'malihim. Meskipun enggak niru amalannya mereka. Kelakuannya orang-orang itu enggak ditiru sama dia. Tapi cuman cara gayanya cocok. Wa hadza 'amun fil khair wasyarr. Ini umum, baik urusan baik atau urusan kejelekan. Inti niru orang baik dalam pakaian, inti dapat pahala. Inti digolongkan seperti itu. Ada satu hikmah. Ada satu pasukannya Fir'aun itu lolos. Dia ikut pasukannya Fir'aun ngejar Nabi Musa. Semuanya celaka. Kenapa? Karena orang ini
Waktu dia melarikan diri, dia pakai pakaiannya seperti itu pakaiannya Bani Israil. Dan memang hatinya agak condong kepada ajarannya Nabi Musa karena dia sangat terpaksa. Akhirnya diselamatkan. Kabeh tenggelam di sungai Nil, dia tok yang enggak. Wa usika bi itsari dun. Dan saya wasiatkan kepada kamu untuk lebih mementingkan, memprioritaskan ad-dun wal aqal. Pilihlah yang lebih sederhana atau yang paling kecil fi jami'i amti'atid dunya, di dalam semua barang-barang dunia. Yang ngenakkan amti'ah itu artinya sesuatu yang mut'ah, yang ngenakkan kamu. Apa yang pakaian ngenakkan kamu, tempat tidur ngenakkan kamu, makanan ngenakkan kamu, kan gitu ya. Mat'aman, makanan, malbasan, pakaian, wa maskanan, termasuk tempat tinggal. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya, tawadhu'an di diri, sebagai bentuk kerendahan hatimu kepada agama. Wa itsarun di akhirat, yang mana engkau lebih pentingkan ini untuk akhiratmu. Waqtida abi nabiyik, dan ini termasuk ngikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikata Nabi Muhammad SAW itu miskin. Siapa Nabi Muhammad miskin? Saking dia pilih seperti itu. Pakaiannya cuma berapa buah, rumahnya itu cuma ada lama itu satu, itu untuk tidur, untuk terima tamu, untuk sembarangan. Ada satu sejadah untuk sholat, itu semua selesai. Tidak ada kasurnya, tidak ada kasur rumah Nabi SAW. Tidak ada ranjang, tidak punya ranjang Rasulullah SAW. Dari pelepah kurma semuanya. Nah, wa'alam anna taghalluka minad dunya ra'su kulli khairin. Ketahuilah bahwasanya sederhana di dalam mengkonsumsi materi duniawi ini termasuk ra'su kulli khair, pangkal semua kebaikan. Wa ma yakhussullahu bihi ahadan min ibadihi illa wa huwa yuridu bihil karamah fid dunya wal akhirah. Dan tidaklah Allah khususkan seorang dari hambanya bihi dengan kesederhanaan ini. Ada orang ditakdirkan hidupnya sederhana, pakaiannya saono, sarungnya saono, omahe saono, kabeh saono, panganane saono, sederhana kabeh. Melainkan Allah inginkan yuridul karamah untuk hamba ini, menginginkan hamba ini mengecap karomah, kemuliaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan tapi dengan syarat nggak protes. Ngersulo aku udah kayak gini tok jangkrik engkau biasa diuji dulure sugi misanane sugi kan iki adeke alim gak duwe apa kok nek sang santri biyen saya sugi aku kok sik tetep najih kayak gini. Kok kipak kuneser kakek si ketuan ketuan mobil aku sih baca enggak ki ceri saiki enggak di Every ki anggo Every lumayan kali kakek bela sih enggak ngerti apa pernah yang Allah kasihkan kepada kamu sekarang ini. Kalau engkau enggak protes, Allah menginginkan hisabmu diringankan. Bukan berarti tak boleh kaya, tetapi artinya kalau masih kebutuhan, ya bukan kelebihan. Ini kebutuhan saya butuh mobil, butuh ini, kebutuhan, bukan sekedar bukan untuk sekedar asik-asikan. Jadi tidak ada unsur kemewahannya. Nah, ini tidak termasuk dalam barang dunia. Karena apa? Kebutuhan. Lah orang yang mendapatkan seperti itu, Allah memang inginkan karamah fid dunya wal akhirah. Bisa an yakuna qani'an bima qasamallahu lahu wa radiya. Syaratnya dia puas. Qani itu dia terima dalam hati apa yang Allah bagikan kepadanya, jadi dia ridho. Wala yamudu ainahu ila zahrati dunya istiyaqun laha. Dia tidak ngelepas pandangan matanya, enggak jelalatan. La yamudu ainahu itu enggak jelalatan matanya kepada zahrati dunya. Apa zahrati dunya itu? Kebiari dunia jalan. Kebiari dunia. Istiyaqun laha, kepingin. Ono wong tau numpak motor ngene. Iya enak ya. Koyo wong iku yo sugih yo, coba aku koyo iku. Tak marah mbek hati-hati. Kon memang nek ditakdir sugih wong iku iso. Tapi yo dikai beban sisan, tagihane padha. Listrike piro, AC-ne piro. Pajeki. Sing ape utang, sing ape iki, sing ape segala macam. Apa?
Wala yatamanna an yu'ta ma u'tiya apa? Silakan. Wala yatamanna wa an la yatamanna an yu'ta ma u'tiya ahlu dunya min mata'iha liyatamatta'a kul kama yatamatta'un. Dan tidak misalnya dan tidak terlalu apa ya bahasanya saya itu gidru itu maksudnya terlalu wah kepingin gitu, jadi terlalu kepo ya. Jadi layataman itu tidak berangan-angan untuk diberikan kepada dia seperti apa yang diberikan kepada orang ahli duniawi ini min mata'iha, dari barang-barangnya dia. Lihat tamata kama tamatau. Jadi dia bilang, "Wes aku pengen sugih supaya saya bisa enak kayak orang ini." Berarti podoe kon ngilokno Allah Subhanahu wa taala. Inti anggap Allah enggak becus. Saya kok ditakdirkan gini sedangkan saya sudah takdir. Nah, inti anggap Allah enggak tahu keadaanmu dan apa yang terbaik bagi dirimu. Jangan gitu caranya. Terus gimana? Ya minta ya Rob, jadikan rezeki saya barokah, jadikan saya kaya, jadikan saya ini. Ketika ada yang kaya seperti itu, memang kamu kepingin secara manusiawi, wajar. Tapi jangan bilang ya Rob jadikan kayak ini, ojo. berlebihan nggak boleh. Nanti ditakdirkan kayak dia. Misalkan nanti orang itu ternyata punya istrinya diselingkuhi orang lain. Ya pokok. Pajeknya durung iki ya kuat lah. Bisa. Jadi orang itu kadang dikasih memang disesuaikan dengan keadaannya dan kesabaran. Ya seperti itu. Baik. Nah, kemudian wa usika bi ikhraji kulli raja'in wa kulli khaifin tajidhu fi qalbika min janibil khalq. Dan saya wasiatkan kepada kamu, keluarkan ikhraj kulli raja'in, semua bentuk pengharapan, semua bentuk ngemis, wa kulli khaifin, dan semua bentuk kekhawatiran atau ketakutan, tajidhu yang engkau dapatkan fi qalbika dalam hatimu min janibil khalq. Ojo terlalu arep-arep. Ini soalnya kalau bulan Ramadan ini memang bulannya dua. Bulan arep-arep ambil bulan pedi. Harap heran. Gak mesti. Minimal aku tak sembahyang di masjid yo. Sing biasa iku eling ambek anak. Ada sarung. Lu itu sarung. Bukan sarung gampang. Sarung itu tidak penting. Apa sarung itu pakai sekali dua kali selesai. Loh, ya apa saja. Ya Allah, mudah-mudahan aku ditoleh ya Allah. Itu jangan cari toleane wong dele Allah sing noleh namanya. Kalau Allah yang sudah noleh kepada kita, semuanya dikasih. Ndak ate mbok kejar. Ndak ate mbok ngene. Kan biasanya kadang kalau kita sembahyang pas iki sing biasa duwe sing akeh duwe kita kalau sebelah anak misalkan ustaz sebelah Allah ini dia Allah Akbar. Terus anda ya minimal dia eling, ya bilang dino gak eling tak ada. op. Anda dimurkai oleh Allah. Ngece berarti seperti Mempermainkan Allah subhanahu. Jadi podoe mbok apa jenenge mbok anggap Allah itu gak ngerti mbak awakmu. Lah terus gimana? Minta sama Allah. Total sama Allah, minta nangis so. Jauh wae. Jauh suki, jauh diangkat, jauh. Tapi kalau masih ada penghalang pada dirimu tidak bisa dikasih. Kita masih ada dosa, kita masih ada durhaka sama orang tua, kita masih ada gak silaturahmi banyak. Ini tidak akan dikasih. Ini terus bagaimana caranya? Ya Rob, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau rahimahullah beliau mengatakan, kalau engkau terlalu banyak hajat dan engkau sulit untuk menyebutkan, maka mintalah kepada Allah. Allahumma ya Allah ma'fu anni ya Rabb, maafkan aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu inti banyak baca itu. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, kalau Allah sudah maafkan kamu, yang enggak ada Allah adakan untuk kamu. Yang enggak ada Allah adakan untuk kamu. Kalau kau sudah dimaafkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna wujuda dzalika yamna'u min idharil haq. Sebab kalau kamu terlalu ngemis, berarap-arap kepada orang atau terlalu takut kepada orang,
itu menghalangi kamu min idharil haq, menampakkan kebenaran. Kamu mau ngomong yang benar gak berani, kamu mau ngomong yang hak gak berani. Wala tudkhil qalbaka khaufal faqr, jangan kamu masukkan dalam hatimu takut miskin, gak ada. Ente teko di dunia ini gak rezekimu diri-diri. Orang itu yang ngasih ke kamu, dia yang dapat pahala. Mestinya dia syukur sama kamu. Makanya ada orang soleh itu dulu ketika ngasih, ya, ketika ngasih orang miskinnya tangannya begini, sama dia diapakan? Dikirikan, tanganmu jangan dibawa, sini, tangannya diangkat, si fakir tangannya gini. Si Ron, praktek Ron. Praktek. Enggak. Jadi sifat yang mau ngasih itu tangannya di sini, yang fakir disuruh tangannya di atas. Kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di. Jadi adabnya orang soleh ketika ngasih bukan dia gini, enggak. Jadi seolah-olah dia yang ngemis, seolah-olah dia, artinya apa? Tolong, trimon. Karena saya berharap pahalamu. Tolong trimon karena saya berharap pahalamu. Mantapnya gini memang. Gini berarti. itu orang soleh. Tapi ada semua. Kalau saiki kayak ngono ya, ngaji bah. Ya. Fabi'sal qarin huwa. Kenapa? Seburuk-buruk teman adalah takut miskin. Atau merasa orang lain kaya, waduh susah kamu hidup. Miskin itu macam-macam, bukan karena tidak punya duit. Contoh, kalau di kelasnya para dai, misalkan, iki undangan rek, aku gak boleh undangan rek. Lu iki nyetel mik, kerebutan mik. Gini. Atau gosida, orang-orang gosida misalkan. Lu iki apa sholawatane akhir yang diri, aku gak padahal suara dulu ya, ngomong. Merasa takut ya, jangan dimasukkan majelis. Takut tersaingi misalnya. Antaranya seperti itu. Ini kalau sudah, ini seburuk-buruk teman adalah bikin stres. Khauful faqr, takut fakir, takut udum. Apa udum itu? Takut tidak punya. Karena saingan. Ya. Iki duwe dodolan tuku kain. Sing siji duwe kudu, sing kudu gak payu kain sing payu misalnya. Rawat ya. Allah sudah bagi. Loh terus gimana? Ya Rob, saya enggak payu ini, payu no. Ya kan nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bingung dengan yang ini, jangan. Kalau ketika sudah tidak ada takut, kecuali kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdar dan hati-hati al-ihtimam, susah bi amri rizq, urusan rezeki. Ojo susah urusan rezeki. Susah. Adik peset. Inti adik peset enggak apa-apa. Cuma nanti lihat. Engkau ada peset tapi ada istrinya. Anak baik, anak hafal Quran, misalkan anak ngaji, anak masih hormat sama saya. Ada orang dikasih duit, nah anaknya kurang ajar, istrinya nggak tahu kemana. Bagaimana sebenarnya? Akhirnya apa? Tak kuat. Bos Hyundai itu di Korea sana turun dari atas ke bawah, bukan fakir, jadi nantang malaikat maut, loncat, stres dia. Ada orang datang ke Pasar Turi dulu, zaman Pasar Turi ini, sebelum kebakaran, tahun berapa kebakarannya? 2000 berapa kan? Itu dia bilang, saya beli 9 toko. Ambil dia ini, dino ini tuku, buru dibuka telung dino kebakaran. Stres apa lompat dari IGS katanya Allah. Makanya seburuk-buruk teman adalah takut fakir. Ya, Sampai lompat dari IGS itu. Falaisa lahu mustanadun illa syak fil magdur. Orang sing kuatir urusan rezeki
itu tidak ada alasan bagi dia. Sumbernya apa? Karena dia ragu di dalam apa yang ditakdirkan oleh Allah. Seolah-olah dia anggap Allah tidak bisa nakdirkan dia untuk kaya. Seolah-olah Allah seolah-olah dia anggap bahwasanya Allah itu tidak ngerti tentang dia. Wa ma quddir lak au alaik fala budda an yasil ilaik. Dan apa yang sudah ditetapkan untuk kamu akan menjadi milikmu, akan nyampe, dan apa yang akan menimpa kamu daripada musibah juga akan menimpa pasti. Sa bisa yin wa biduni sa'i, pakai usaha ataupun nggak pakai usaha. Hasba jara bihil qalam fi ummil kitab, sesuai dengan takdir yang tertulis di dalam kitab tapi kita kan nggak tahu. Ente kerja ya kerja saja, urusannya nanti gimana masa muda. Dengan duit masih ngeret gerobak untuk belajar bertahan hidup. Masih kerjaan paling kecil itu di situ letak kemuliaanmu. Saya hanya ada kerjaan jual teh ini. Satu hari 10 cingkir. Inti mulia, inti bos di sini. Melak uang, ya nggak apa-apa. Tapi resikonya kamu dimarahi, telat dipotong, ya kan? Iya. Terus ada, meskipun semuanya ada biayanya, tapi tetap bisa. Paham ya? Fama wajhul ihtimam bi amrin qad furigha minhu. Kenapa kamu kok masih bosan, kok masih kepikiran? Padahal perkara ini sudah ditetapkan. Kamu kok masih kepikiran mana? Oh, mana disusahi kan? Wis ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Wasallakal haq anhu. Dan apa namanya? Allah Subhanahu wa taala al-haq di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kamu untuk memikirkan. Kamu disuruh apa? Tenang-tenang aja. Hina akhbaraka fi kitabihi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an annahu dhamin lak bih, Allah sudah jamin kamu tentang urusan rezeki. Wa aqsama ala dzalika bi rububiyyatih, dan Allah sudah bersumpah atas itu dengan ketuhanannya. Maka apa yang harus saya lakukan? Fasrif hammak, alihkan perhatianmu ilal qiyam, untuk berdiri atau untuk mengerjakan bima faradu alaika min haqqi, melakukan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan. Allah wajibkan kamu sholat, jangan sholat. Allah wajibkan kamu puasa. Wis ibadah udah. Sing tenang. Itu sudah apa? Kerja, dia kerja. Zikir, ya zikir. Urusan itu sudah kejamilannya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa innama tuliya ahluz zaman bi baliyatil ihtimam bil rizq. Sesungguhnya penduduk zaman ini diuji oleh Allah dengan susah urusan rezeki. Hukubatan, kenapa? Sebagai bentuk hukuman lahum, untuk mereka, ala tadhi'il amawamir, dikarenakan mereka meremehkan, meninggalkan perintah-perintahnya Allah, wartika bil maharib, dan melakukan perkara yang haram. Terakhir, wa usika bil rifqi fi jami'il ahwal, saya wasiatkan kepada kamu untuk pelan-pelan, lemah lembut dalam semua keadaan. Kerja pelan-pelan, sholat pelan-pelan kepada orang yang lemah lembut, kepada istri, kepada anak, kepada siapapun yang lemah lembut, bahkan terhadap sarung sendiri. Sarung yang mbok jogol, mbok rawat puluhan tahun, biar itu tahun, sarungnya puluhan tahun itu masih. Biar kan ada sarung itu dicentang, dikasih. Bukan kan itu diajari kamu untuk menghargai apa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wabil ikhlas, dan saya wasiat kepada kamu untuk ikhlas lillahi ta'ala fi jamil ahwal, dalam semua perbuatan. Ya. Ikhlaskan, ngajar lillahi ta'ala, kerja lillahi ta'ala. Ada upah ya, ada upah, tapi ya Rob, ini saya kerja untukmu. Baik sama istri, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ojo engko wara, Bing. Iya, bojoku lek apa Bing? Lek Bing. Lek aku sapi ambek kon yang ini mau ya kon tak belanjani, tak bondoni kon. Hah? Ojo ada gak gelem masak.
Jangan gitu. Tak mau masak terus. Hari pertama tak masak. Lapar sendiri. Enggak, ya enggak, ente beliau aja. Hari kedua gitu. Hari ketiga pura-pura telepon. Kenapa? Abang mau cari tukang masak yang baru. Salah, siapa itu? Betul tak gelem yo masak jadi sing iso masak. Bawa pulang seorang madu. Bawa pulang seorang madu. Ngamuk boleh. Enggak. Wis pokoke sing ikhlas. Koncoan sing ikhlas. Mari bantu konco, ojo orang kok hitung-hitungan. Ki kon duit tak bantu lho, cuk. Sing ikhlas. Wa bitarki mayusdilu anillah, dan tinggalkan apa yang menyibukkan kamu dari Allah, membuat kamu lupa dari Allah. Min ahlin aw malin. Jangan terlalu ngurusi keluarga. Penuhi nafkahi, sayangi sewajarnya. Harta, jangan terlalu kepikiran masalah harta. Diatur harta itu, bukan dipikiri, diatur. Bi husnil iqbal ala ma yanfa' fil ma'ad. Dan hendaknya kamu betul-betul baik di dalam menyambut untuk mengerjakan perkara yang manfaat untuk hari ke depan. Akhiratmu. Oh, sembahyangku tak perbaiki, ngajiku tak perbaiki, istighfarku tak perbaiki. Coba ini diperbaiki, yang gampang kamu ngajak sholatnya dibikin khusyuk, tenang dikit. Yang wajib dulu. Yang sunnah nanti menyusul. Yang istighfarnya, wes dulu saya tidak pakai istighfar, sekarang saya pakai istighfar. Ente niat sudah memperbaiki diri seperti ini, yang ringan-ringan ini, itu ente lihat nanti rezeki itu akan dikasih sama Allah. Oh, ini berarti hamba ini memang mengharap aku tak kasih, ya. Wabir rujuk, dan saya wasiatkan kamu untuk selalu balik kepada Allah. Oh, pokoknya lapor nang Allah. Oh, jadi berdiri. Wa tawakkul 'ala Allah, dan pasrah kepada Allah fi jamil ahwal, dalam semua keadaan. Kemudian wa bi mutaba'atir Rasul alaihi salatu wasalam, dan saya wasiatkan kamu untuk mengikuti Rasul, caranya Rasul fil akhlak, dalam akhlak, wal aqwal wal af'al, dalam sifat, ucapan dan perbuatan. Nah, ini wasiat-wasiat daripada Imam. Pokoknya kita harus punya niatan bagaimana supaya kita tetap dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dalam pengajian itu adalah kita bisa ambil satu faedah. Apa yang harus saya lakukan? Oh, yang harus saya lakukan ini. Apa yang harus saya rubah? Oh, ini. Satu yang kau lakukan dari sekian banyak ilmu yang dibacakan. Ini kayak informasi. Gini. Siji mbok cukup. Siji mbok jalani cukup. Siji mbok cukup, siji mbok jalani. Oh, saya harus memperbaiki sholat saya. Sembahyangku kurang khusyuk, saya tak atur sama dia. Ngadep betul sama dia. Istighfar betul kepada Allah. Satu ilmu tadi ya. Cukup. Itu ilmu berkah, sudah ilmu manfaat. Ya, ini tadi masih nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Abi. Ya. Hasan ini dia Hasan. Bonceng mau itu. Ketiduran cari ini. Iya, baru datang dari Malang. Atem deh ketinginan. Gila. Jadi kalau nggak berdoa nunggu Gusti Allah gitu, harus minta gini terus bareng kan mikir, pas tekon. Nah, itu kok enggak ya tekon. Kan kadang orang itu istiqjal, tapi nggak boleh. Bukan istiqjal. Apa itu? Syak, ragu. Ya. Meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngece udah. Kita tidak bisa langsung bilang itu. Jadi orang itu dia berdoa sesuai dengan makrifahnya. Jadi dia misalkan biasa orang awam, ya, orang awam ini biasanya apa? Jangan ditutup dulu ini. Ya. Apa namanya orang awam? Orang awam kan kadang nggak ngerti, jadi dia ragu seperti itu. Suruh dia mikir. Iki sing mbok jok iso dijeneng musuh kita. Tapi yang maha sugih. Yang maha sugih. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan ini ngece Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuman kalau timbul seperti itu, ya dia nanti akan dididik sama Allah. Oh, kok tambah
kon tambah gak percaya mbak aku, tambah tak uji. Sampai akhirnya dia menyerah. Ya Rob, wis aku menyerah. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Ini jangan. Nah, ini terakhir adalah nasihat-nasihat daripada ada nasihat-nasihat daripada para ulama. Sekarang ada nasihat daripada Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan qala radhiyallahu anhu, di antara nasihat Sayyidina Imam Ghazali rahimahullah itu, beliau meriwayatkan ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yarta'a fi riyadil jannah falyukthir dzikrillah azza wa jalla. Siapa orang yang ingin menikmati riyadul jannah, taman surga, maka hendaknya dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya, Wasuila sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayul amal afdal, amalan apa yang paling afdal? Dikatakan, antamu tawalisanuka rabbun bidzikrillahi azza wa jalla. Engkau mati sedangkan engkau lisanmu basah atau gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menantang orang itu hanya satu, zikir. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyebut nama Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sababut ta'asah yang menjadi sebabnya naas atau sialnya seseorang, kurang qillatu dzikrihi dunya, kurang dzikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qara'tul Qur'an taqra' harfan tahsinus shaut. Kamu baca Quran tapi yang kamu baca hurufnya saja dan kamu baca lafadznya saja, sama baik-baikan suara. Tapi apakah itu menghasilkan kamu ingat kepada Allah? Jadi kalau misalkan ada orang dia membaca Al-Qur'annya, makanya membaca Al-Qur'annya pelan-pelan. Ada Kiai Arwani Kudus itu, ada santri baca sudah hafal Quran, ayo coba lalaran, dilalar baca cepat bu, isi sekali karuan kon gak cepet, pelan-pelan daripada kon lucu ke susu akhirnya ada salah. Lebih bagus kamu
dengan menghargai. Jadi zikir itu maksudnya menghargai, mentakdimi apa yang dibaca. Takdim. Saya tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini kalau yang baca dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, beda. Kamu baca 3 kali sama orang baca 1000 kali. Justru yang berpahala 3 kali ini lebih banyak. Jadi yang membedakan kita dengan yang dulu itu, mereka kenapa biarpun hidupnya itu sederhana tapi tidak sial. Kenapa tidak sial? Karena terus muttasilun billahi ta'ala, tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah zikir itu yang penting khusyuknya bukan. Jumlah zikir ada ulama kadang mereka sudah dari percobaan mereka nentukan. Nah dulu diwasiatkan kepada murid-muridnya lah, murid-muridnya itu sudah pantas. Murid-muridnya itu memang sudah sip. Lah kita cuma terima informasi, ini bocor sak ngene, bocor sak ngene, bocor sak ngene. Apakah lisan kita sama dengan lisannya yang itu? Hatinya sama dengan hatinya itu? Ya enggak, beda. Tak bodoh. Sedikit sama banyak itu, yang sedikit hadir tapi yang banyak itu afdal yang sedikit. Lebih bagus yang sedikit tapi hadir. Semuanya ini akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kalau kita ngergani Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam segenap saya pakai ini, pakai pakaian ini. Saya tak melok sunai Kanjeng Nabi, sebab para nabi itu semuanya dulu pakai kopiah. Mau kopiah putih, kopiah hitam, cuman yang disenangi sama Nabi SAW putih diantaranya, dan yang disenangi diantaranya hijau. Hijau apa? Hijau, wis padha hijau apa wae. Hijau apa atau hijau? Hijau daun. Pokoknya hijau, Pak. Wajah. Nah, kalau Habibnya pakai hijau ini, ya biasa ya hijaunya kayak gini. Oh iya. Nah terus sing songkok itu, nek songkok itu sudah jadi kebudayaan, tidak jadi masalah. Artinya secara mubah. Mau warna-warni tidak jadi masalah. Cuman intinya adalah bagaimana orang itu tadi ketika dia pakai adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, pakailah pakaian kalian, tetapi sebaik-baik daripada pakaian itu al-bayad, putih. Itu biasanya yang dipakai untuk hari Jumat, sholatul Jumat. Sholat Jumat itu kalau bisa jangan pakai kecuali yang putih. Kopiah putih, baju putih, sarung fleksibel bebas. Cuman kalau memang perlu, ya sarungnya kalau bisa. Sampai Al-Habib Umar gitu. Al-Habib Umar bin Hafid, guru saya, imamahnya putih, kamisnya putih, ridaknya putih, jubahnya putih, sandalnya putih, cincinnya putih. Jadi total. Lu apa salah kalau cincinnya merah? Tidak. Cuman ini kasih contoh saja untuk orang mau orang. Ya, sebagai contoh. Yang kedua, lah kalau saya tidak ada, sing penting kon melok Jumat. Nek zaman saiki bisa enggak salah, sing penting kon hadir Jumat. Kon hadir Jumat dengan hati yang putih lebih bagus daripada hati belani yang pakai yang putih tapi hatimu kacu kemana-mana. Tapi sekarang ini al-zahir unwanul batin. Kenapa orang para salaf itu, ulama-ulama itu belani kok pakaiannya putih, anunya putih? Sebab kita dengan pakai yang dohir, misalkan ya, kita pakai yang dohir kopiah putih atau apa saja misalkan ya, itu sebagai tanda untuk batin. Arab ya Arab, aku kadung gawe kelambi kayak gini. Jadi ada satu ulama, seorang ulama itu terkenal. Suatu saat ada 5 orang pendeta memuji dia. Pendeta di tanah Arab masa lalu pakaiannya kayak orang Arab, bisa pakai sorban, bisa segala macam. Cuma mereka itu biasanya ada tandanya, ada ikatan sini yang menunjukkan mereka itu ahli kitab. Nah, di hari itu besok pengajian pagi Darsul Fajar itu dikatakan di apa namanya mau dites sama pendeta itu. Saya ingin tahu sih di mana sih pengajiannya umat Islam ini kayak apa, mau tak lihat. Iki nyamar jadi wong Islam. Ya, ini nyamar jadi pakai pakaiannya umat Islam. Akhirnya itu karena pengajiannya habis subuh. Nah, kemudian baca, setelah itu ceramah. Ketika setelah ceramah
beliau membawakan ayat yang di situ ada sujud tilawah. Nah ini para pendeta ini takut. Ini kalau sampai kelihatan orang-orang, saya bisa dikebukin kalau saya tidak sujud. Karena muslimin ini sujud semua, dia ikut sujud. Sujud agak lama, syekhnya itu tadi bilang dalam hatinya, ya Rob, ini saya enggak, sebelum kejadian itu, ketika di tengah pengajian ada orang tukang jahit itu yang bikin kopiah-kopiah, bawa datang ke majelis dengan 5 kopiah, ketika datang muncul dari jauh, dipanggil sama syekh itu, sini sebelum sujud, sini. Kenapa kamu terlambat? Enggak, saya menyempurnakan, saya garap agak cepat tadi, keburu garapnya 5 kopiah yang antum pesen. Ambil 5 kopiah tadi. Akhirnya beliau milih secara acak. Jadi para pendeta ini duduknya di tempat berbeda-beda sana. Jadi tidak aneh. Dipanggil 5 orang sama beliau, ditunjuk, kamu sini, pasangi kopiah, jebret. Sini pasangi kopiah, jebret. Sini pasangi kopiah. Sopo ngomong ini kok dipasangi kopiah? Mbok cek untunge, ngerti tak? Wis mari gitu pelajaran. Habis pelajaran, kemudian beliau membaca ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah. Beliau setelah itu sujud. Dikarenakan syekhnya sujud, para hadirinnya ikut sujud. Termasuk 5 orang ini. Dalam sujudnya itu beliau bilang, ya Rob, orang ini sudah saya kondisikan untuk saya perbaiki dohirnya dengan saya kasih kopiah. Engkau yang bisa memperbaiki batin. Begitu selesai daripada sujud, 5 orang di tempat yang berbeda ini, kan masjid besar, itu pada nangis semua. Akhirnya mereka semuanya datang kepada Syekh mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi memang ya istilahnya kopiah dan lain sebagainya itu termasuk ikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh orang sholat tidak pakai kopiah? Tidak apa-apa. Cuma pulang sit. Meskipun ada di sebagian madhab seperti madhab Imam Malik, pernah ada Nabi SAW nggak pakai kopiah. Makanya kadang di dalam madhabnya Imam Malik, sebagian ulamanya datang kemana-mana nggak pakai kopiah, nggak pakai surpa, nggak pakai undulan. Ini gamisan kiri, ini gamisan. Cobaan misalnya ini itu cobaan. Tak mungkin dukunnya ini kok. Kalau itu siwak, orang yang sholat dengan bersiwak dengan yang tidak bersiwak, ini bisa, kalau katanya di TikTok, bukan katanya di TikTok, kalau katanya ini bisa naikkan grade-nya ibadah bisa naik dengan pakai siwak. 1 rakaat dengan siwak seperti melebihi daripada 70 rakaat nggak pakai siwak. Nek siwak ku sebelah nang Cisamsu tak lama. Saiki gawe Cisamsu ambek siwak tak lama. Tapi meneh-meneh nek waktu Nabi sembahyang Cisamsu iki dhek endi? Siwak iki sing itu pas tagi siwak wis sehari. Oh enggak bisa. Oh ya. Itu enggak dapat sunahnya. Iku kon oleh kudu ngetokno duit, oleh ambu-ambu tok. Sekarang ini kalau Anda lihat di TikTok ini, mulai sekarang ini, orang di barat mulai kepo dengan siwak. Ya, 10.000. Ya. Tapi ini termasuk ada 70 faedah. Siwak ini ada 70 faedah. Enggak, dalam kitab Qutul Qulub punyanya Imam Abu Thalib Al-Makki belum mengatakan ada 70 faedah daripada siwak, di antaranya 1, bisa melancarkan pencernaan sehingga orang tidak kena sakit lambung kalau rajin siwakan. Yang kedua, itu tapi kalau siwaknya bukan siwak ini, siwak yang masih ada enzimnya. Nek mbok cakut ini si ono Gelas. Yang masih basah. Ya, masih basah yang ada kayak rasa minyak gitu. Itu karena aslinya seperti itu.
Jadi itu bisa, yang kedua bisa menguatkan gusi, ya. Kemudian yang ketiga, yang paling utama adalah melancarkan untuk 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tempat yang ada siwaknya tidak ada jinnya. Kata para ulama. Termasuk juga hamil siwak Indonesia. orang yang bawa apa jenenge nek wong gawa siwak ada ya jelibur rezeki, bisa narik rezeki. Iya, apa mana nek gawa ke bukan narik rezeki saja. Lu ini langsung siwak ya. Enggak bisa anak rezeki. Tapi di Surabaya diharamkan siwak. Kenapa? Siwak-siwakan kan Siwak nggak udah. Udah boleh. Iku Hebat sih. kan Kalau mencegah stroke itu, Ki. Hah? Mencegah stroke. Apa? Siwak. Stroke. Mencegah stroke, memperbaiki otak ya termasuk ada. Iya. Kecerdasan. Asal sering dipakai gini. Dan bukan dijilatnya ono wong mari gawe siwak terus jilatane model-model. Terus ini untuk menguatkan otak dzakir supaya orangnya tidak pikun. Bukan stroke, tidak pikun. Mencegah stroke. Ya. Jangan makan yang garam-garam. Hindari lemak. Hah? Nek misalkan stroke gara-gara bab duwe, ya wong iki wong duwe. Nyaman siwak, oke siwak. Mana siwaknya? Ada kering. Hah? Kering nggak apa-apa itu, meskipun udah kering nggak apa-apa dipakai. Gitu. Iya, dipakai. Apa-apa. Ini keren. Yang penting dapat asal sunnah ya. Nggak ada Allahu isinya. a'lam bishawab. Asli. Indonesia ada. Indonesia siwak asli. Ada. Ada itu. Ada. Tempel loh nya. Itu bertanya.